Legenda Putra Langit, menghunus jiwa di ujung dendam. Cerita yang lalu, rombongan Kamarastra CS, dihadang oleh sebuah armada besar perahu musuh dengan formasi mengepung dan bergerombol yang kemudian secara sengaja diledakkan. 50 perahu berikut pasukan di dalamnya hancur, Kamarastra yang berkungfu piawai pun terlempar ke angkasa. Orang ganjil dan puluhan ribu burung yang sedang berpatroli bebas di angkasa pun merasakan dampak ledakan. Ribuan burung berguguran mati mengenaskan. Wah, untung jaraknya cukup jauh, kalau tidak, celakalah aku. Ledakan berlangsung selama lebih 10 menit di puluhan perahu yang berbahan peledak. Tak seorang pun pasukan yang lolos dari maut, menghampar di atas permukaan air yang merona merah. Katakanlah seperti ladang pembantaian yang keji. Walaupun Raja Wali dan Ki Manggalar luput, tapi hati mereka sedemikian sedih melihat pemandangan yang sangat sadis. Kenapa Panglima Benteng Selatan begitu tega membantai pasukan sendiri? Apa pula tujuannya? Walaupun sirkulasinya sempat jungkir balik, namun berkat kepiawaian jasad Kencana Jabrik, Kamarastra selamat dari bencana maut. Permukaan air yang anyir membuat Kamarastra yang berhati kejam pun merinding. Mengapa harus membuat suasana merah dengan sengaja membantai ratusan nyawa? Pasukan pemanah segera mundur dari medan sambil terus membunyikan peluit. Lapor pemimpin, jebakan danau darah sudah tercipta. Walau musuh tidak ada yang cedera, tapi mereka ketakutan. Hahaha, ledakan sedahsyat itu pasti bikin mereka bingung. Tindakan brutal membantai pasukan sendiri itu sangat sadis. Sungguh wanita yang sangat menakutkan. Kau terluka Kamarastra, hahaha, ledakan sekecil itu tidak berarti bagiku. Sekalipun lebih dahsyat 10 kali dari itu, takkan menyulitkan aku. Membantai begitu banyak orang membuat danau darah, pasti punya maksud yang perlu dicurigai. Jangan-jangan, cepat tinggalkan tempat ini. Dan perahu-perahu musuh menjauh dari danau darah dengan buru-buru. Wah, teman kita banyak yang jadi korban. Aku ngeri, jangan membantah perintah. Suara genderang itu makin jelas. Dari mana sajakah suara itu? Sepertinya dari sana. Pusaran gumpalan awan hitam itu melesat ke arah kita. Gumpalan itu ternyata tawon yang tak terbilang banyaknya. Tawon ekor kalajengking. Sekali saja tersengat tawon beracun ini, tamatlah kita. Dengan kecepatan yang sulit dibayangkan, serangga-serangga maut itu menyerbu pasukan. Bisa tawon itu sangat menakutkan, tubuh menggelembung bak balon begitu tersengat. Ada 6 perahu yang berhasil lolos dari serangan maut tawon beracun. Astaga, kita harus segera kabur. Wah, datang lagi gelombang lainnya. Rasanya bukan tawon, rupanya mereka adalah kelelawar yang berbentuk menyeramkan. Kelelawar itu segera menyantap daging dan menghisap darah, jauh mengerikan daripada tawon. Dalam sekejap, tubuh para pasukan sudah terkulai memutih dan tawon itu kembali terbang ke tengah danau darah. Kelelawar pun begitu, terbang ke tengah danau setelah puas menghisap darah. Raja Wali CS yang melaju di danau darah sama sekali tak menyadari sedang diincar bahaya besar. Tiba-tiba muncul ular-ular ganjil yang tak terbilang banyaknya. Ular membludak itu merangsek Raja Wali CS dengan ganasnya. Wah, ular! Dengan tenang Nenek Jempati mengibaskan ular-ular itu. Kamarastra CS pun juga diserang ular-ular itu. Puih, cecunguk menyebalkan. Tahukah kalian kedahsyatan golok Jabrik? Tak terbilang banyaknya ular yang mati olehnya, sehingga bau darah semakin menyengat. Datang pula makhluk ganjil lainnya saat mereka sibuk mengantisipasi serangan ular. Sri Gunting menghunus pedang saktinya dalam keterkejutannya. Matilah kau, ular ganjil masuk ke dalam perahu ketika semua orang sibuk melawan penyerbu lainnya. Kenapa makhluk ganjil ini begini banyak? Pasti bau anyir darah yang mengundang kehadiran mereka. Inilah yang disebut perangkap darah, tapi aku tak gentar. Menyerbulah lebih banyak. Astaga, ada suara mendengung menuju kemari. Apa pula ini? Nguung. Suara memekakan telinga itu dari atas sana. Kanda Raja Wali, lihat. Apa ini? Gumpalan jutaan tawon dan kelelawar bak gumpalan awan hitam melesat menyerbu halayak di perahu yang berada di atas genangan darah. Wah, tawon dan kelelawar ini sangat berbisa, semuanya harap lebih berhati-hati. Takut kepada tawon dan kelelawar, ular dan makhluk unik yang sedang mengerayangi halayak kabur menghilang ke dalam air.
Rangsangan bau anyir darah telah mengundang tawon dan kelelawar menyerbu manusia hidup di atas perahu. Mereka merupakan makhluk yang paling berbisa di Loka Sampar, jangan sampai tergigit ataupun tersengat. Sri Gunting cepat ke sisiku. Walau Raja Wali terkejut, tapi masih tetap konsekuen melindungi Sri Gunting. Wah, di bawah hitam pekat, kita sulit memantau situasi dengan jelas. Andai terjadi sesuatu yang tak diinginkan pada diri Raja Wali, bagaimana kita jelaskan pada putri? Tawon dan kelelawar yang berusaha menjangkau tubuh Kamarastra mati tersengat hawa pelindung jasad kencana yang handal. Sambil melindungi diri, Manggalar dan Candaka juga berusaha sekuat tenaga membantai sebanyak mungkin tawon dan kelelawar. Wah, bagaimana kita bisa menghabisi mereka yang begitu banyak? Seperti tawon, kelelawar pun tak kenal kompromi, terus berebutan untuk menyantap manusia hidup. Jaringan listrik alami tubuh bocah petir berhasil melindungi dirinya. Akhirnya Uban tersengat juga walaupun berusaha keras menghadang serbuan tawon. Tolong, tolong, wah, Uban dalam kesulitan. Jangan takut, aku datang menolongmu. Hawa pelindung yang membungkus tubuh Uban membuat musuh menjauh. Petir, cepat ikut aku. Petir segera bergabung bersama dengan nyali yang nyaris melayang. Tawon dan kelelawar yang garang itu sama sekali tak mampu menjangkau sasaran. Makhluk ganjil itu kabur dengan munculnya gumpalan awan 7 warna yang sangat tiba-tiba. Rupanya itulah kabut racun 7 penjuru rekayasa Nenek Jempati yang telah berhasil gemilang mengusir musuh keparat. Siapa? Kenapa lari ke tempatku? Sakit sekali. Tolonglah Nenek kan pakar racun. Tolong selamatkan Uban Nek. Patua, kaulah yang selalu merepotkanku. Nenek Jempati kembali semburkan kabut racun 7 penjuru dalam jumlah besar untuk memayungi perahu mereka. Ih, kenapa harus semburkan begitu banyak kabut racun sih? Tawon maupun kelelawar yang menyentuh kabut racun 7 penjuru segera meleleh, sehingga yang lainnya kabur ketakutan. Raja Wali, usahakan mempertahankan gumpalan kabut racun tetap berada di posisi dengan energi tapakmu agar makhluk itu tak kemari. Baiklah, akan kucoba. Raja Wali mengatur energi tapaknya sedemikian rupa, ternyata berhasil baik, kabut racun tetap menyatu tanpa terpencar. Bak tirai keselamatan memayungi perahu. Wah, payung kabut beracun berwarna-warni yang telah mengusir makhluk unik ini pasti hasil karya Nenek Jempati yang piawai. Meditasi tenaga dalam dan penawar secepatnya menghilangkan cedera di wajah Uban. Andai kami menguras segenap energi yang dimiliki, rasanya sulit untuk bisa menuntaskan tawon dan kelelawar yang jutaan itu. Serbuan makhluk aneh semata-mata dirangsangi oleh baunya amis darah dalam air. Kita akan aman bila keluar dari danau darah ini. Nenek Jempati, kami terpaksa mendaulatmu jadi penuntun untuk keluar dari lembah ini. Nenek Jempati membagi-bagikan pil penawar. Setelah menelan penawar ini, kalian tak usah takut pada kabut racun 7 penjuru. Biar aku yang pergi mengajak mereka. Nenek ini memang luar biasa, menyelam sambil minum air, memacu perahu sambil menyemburkan kabut racun. Berhati-hatilah Raja Wali, jangan khawatir sayang, ikuti Nenek Jempati untuk keluar dari tempat ini. Kenapa harus kita hindari mereka? Jalan panjang kita masih diliputi bahaya, buat apa kita buang-buang energi? Masuk akal juga katamu. Jalan ya jalanlah. Berpedoman teriakan Nenek Jempati, mereka memacu perahu. Orang ganjil tidak tahu harus berbuat apa. Pandangannya tertutup gumpalan tawon dan kelelawar. Loh, kenapa burung aneh ini terbang dengan tergesa-gesa? Takut, ternyata seekor burung raksasa purba telah menganga dengan gerigi tajam siap memangsanya. Burung itu melejit menghampiri burung raksasa untuk mematuk matanya. Walau bertubuh raksasa burung purba itu gesit. Ia mengelak dengan ringan. Orang dan burung ganjil itu terbawa pusaran energi ketika makhluk raksasa itu mengepak-ngepakkan sayapnya. Ah, ini pasti gara-gara bau anyir darah, mereka datang. Burung raksasa purba menukik. Namun berkat payung kabut racun 7 penjuru keberadaan mereka luput dari penciumannya. Aneh, kok ada angin ajaib yang melintas begitu saja? Ah, angin ini kencang sekali. Karena gumpalan pekat tawon dan kelelawar, Nenek Jempati tak melihat burung purba itu. Ekor energi lintasan burung purba mengirim tawon dan kelelawar menyerbu Kamarastra. Ah, ada yang gak beres.
Ketika semua tampak jelas, mulut burung purba sudah menganga di depan matanya. Sambaran mulutnya menghancurkan perahu. Nyali ketiga orang itu hampir saja copot. Kini amarah Kamarastra mengelora. "Enyahlah kau," namun binatang itu kebal terhadap apapun. "Ah, ada apa itu?" "Wah, burung raksasa purba." Cadas Arang dan Samara yang tercebur ke dalam air. Kalang kabut diserang ular dan makhluk-makhluk ganjil. Tiba-tiba lengan Cadas tiba-tiba terasa nyeri. Ada yang tidak beres terjadi. Celaka, nasib buruk menimpa Cadas, tangannya tersambar burung raksasa purba. "Oh anakku!" Manggalar panik tak karuan melihat keadaan anaknya. Iya, ayah mana yang tak panik anaknya kritis. Maka tubuh Cadas pun kena gigit burung raksasa itu. Raja Wali, Manggalar dan Kamarastra serentak maju menggempur dengan tenaga penuh, tapi tak mampu mencederai makhluk raksasa yang kulitnya setebal tembok itu. Nenek Jempati yang tidak menyadari rekan seperjalanannya dihadang masalah, memacu perahunya. "Hahaha, memang pantas kita acungi jempol karena kecepatan mendayungnya. Ih, kok hentakan energiku seperti sirna bak ditiup angin. Aneh, gerak laju perahuku terhenti, jangan-jangan di bawah sana bukan air. Loh, pasir. Ha!" Tiba-tiba perahu itu oleng, mereka pontang-panting dalam keterkejutan mendadak. Pusaran pasir apung sembrana. Rupanya Nenek Jempati CS tanpa sengaja masuk ke dalam lokasi yang paling berbahaya. Burung raksasa purba jungkir balik digempur Kamarastra CS, pendekar setangguh apapun sulit untuk bisa menaklukkan makhluk berkulit alot setebal tembok itu. "Anakku, sabarlah, aku akan menyelamatkanmu." Bagaimana juga gigi tajam itu tak mampu mencederai Cadas Arang yang berotot kawat tulang besi itu. Raja Wali berusaha membetot ekor makhluk purba itu agar tak bisa terbang, tapi burung itu tak mau mengendurkan gigitannya. Ah, kulit perutnya licin dan mengkilap. Sepertinya tak sekeras kulit punggungnya. Jangan-jangan ini titik lemahnya. Lukai perutnya Kamarastra. Segera Kamarastra melaksanakannya. Dengan golok jabrik berenergi penuh, Kamarastra menghajar perut makhluk raksasa purba itu. Pengamatan memang jitu, golok jabrik yang maha tajam itu menembus hingga punggung. Perut, punggung serta ekor burung raksasa itu terbelah dua. Dan Cadas pun selamat dari maut. "Anakku, kau tidak apa-apa nak." Darah burung raksasa purba mengundang kerumunan kelelawar dan tawon dalam jumlah yang luar biasa. "Terima kasih Kamarastra, kau telah menyelamatkan anakku. Takkan kulupakan semua ini." Masihkah ia memiliki hati ataukah ini dilakukannya karena merasa menasib? "Ah, entahlah, kita telah banyak kehilangan waktu, cepat kita segera susul Nenek Jempati." Ketika keterkejutan mereka hilang, baru mereka sadari bahaya lain mengancam. Loh, kok tak terdengar suara Nenek Jempati? Nenek Jempati, mereka buru-buru meninggalkan perangkap darah, dengan merapal jurus andalan mereka masing-masing. Loh, kemana Nenek Jempati CS? Tiba-tiba Kamarastra menghentikan langkahnya. Pulau Karang di depan sana itu penuh pasukan. Itukah markas Komando Benteng Selatan? Semakin banyak semakin baik, ku lampiaskan kemarahanku yang mengelora ini. Tarung yang akan segera merebak itu telah membakar ledakan energi sekujur tubuh Raja Wali. Walau tubuhnya saat ini syarat energi, tapi jurusnya tak karuan. Bagaimana aku harus bergabung? Hahaha. Majulah semua. Kamarastra tiba dengan hanya beberapa kali loncatan. Tampak kerumunan prajurit yang tak kurang 2.000 orang. Cabut nyawanya, hahaha. Rupanya cuma para cecunguk. 100.000 yang begini takkan menghambat langkahku. Lapuk daging jabrik. Satu demi satu prajurit itu disapa jurus lapuk. Hahaha, rasakan, rasakan. Mana mampu mereka melawan Kamarastra, mereka hanya pasrah di lahap. Manggalar CS menuju sudut lain yang penuh pasukan musuh. Hahaha, hahaha, mereka yang tak ingin membunuh, melesat terbang melewati pasukan. Otaknya pasti berada di atas sana. Menangkap maling harus dari biangnya dulu. Ternyata ada 6 orang yang berhasil lolos dari perangkap darah. Bawa 3 rekanmu turun menghadang Sinengat. Asem, kami dijadikan umpan. Apakah dia Manggalar? Biar ku patahkan tulangnya. Biarpun dia memiliki nama besar, tapi usianya yang uzur takkan mampu meladeniku. Aku ingin menjajal kekuatan bocah ini. Sinengat terpental dalam kontak awal. Ah,
Ternyata nama besarnya bukan sekadar isapan jempol. Bocah ini punya sengatan listrik yang lumayan. Jangan-jangan dialah si nengat suku kelam. Raja Wali, kebetulan sekali, kami mencari-carimu untuk balas dendam. Aku menuntut ganti rugi gigiku yang rontok. Gigi ketiga orang ini dirontokkan Raja Wali tatkala bertarung di kota tak bertuan tempo hari. Loh, kenapa orang-orang ini kok membenciku? Sempoyongan Raja Wali menghadang semburan api Pawaka. Raja Wali yang sudah hilang daya ingatan kena sengat begitu tarung dimulai. Raja Wali dalam bahaya, cepat bantu dia. Wah, apakah orang berotot kawat bertulang besi, kok alot banget? Ki Gait segera terkejut luar biasa. Tapi pinggang Cadas terasa nyeri. Aku tak tahu yang mana pemimpinnya. Semoga bisa meringkusnya. Tunggu, biarkan aku main-main dulu dengan mereka. Kau tangani musuh yang tangguh nanti. Hari ini aku berkesempatan melihat kehebatan Aster dan Gergasi merapal jurus mereka yang dari jenggot lancip. Gergasi sangat mematuhi perintah Aster, ia segera mundur. Aih, apakah gadis cantik ini Aster Kumayu, putri tunggal Pangeran Cahaya Daksina? Ternyata Candaka dan Samara. Tampaknya kungfu mereka cuma pas-pasan. Candaka langsung menyerang. Aster menyambutnya dengan gumpalan hawa gelap. Astaga, jariku lengket. Candaka, kata orang kau sangat pintar. Cepatlah menyerah kalau kau sadar pada keadaan. Menyerah? Candaka dalam kesulitan. Aku harus membantunya. Aster menyambut Samara dengan energinya. Aster berhasil menjepit pedang Samara dengan dua jarinya. Astaga, pedangku tak dapat digerakkan. Energi jari-jari ini menakutkan. Samara, aku majikanmu. Majikan, turuti perintahmu. Kedua tangan Samara gemetaran, energinya semakin melemah. Bantuan Samara memberi peluang Candaka untuk bersiap diri. Sorot mata gadis ini mengandung hipnotis. Candaka, rekanmu sudah sangat patuh padaku. Kau juga harus begitu. Pikiran Samara melayang-layang. Rasionya sudah terkendali. Ingatlah Candaka, aku majikanmu. Jurus penakluk jiwa, aku harus bertahan. Candaka mencubit keras pahanya. Kau adalah budakku. Apakah nyeri cubitan di pahanya bisa membantu menangkal daya penakluk Aster Kumayu? Pawaka dan Winesi yang sangat senang karena gempuran pertama sukses, segera melancarkan gempuran susulan. Sekarang Raja Wali tampak linglung dan sangat berbeda dengan dulu. Inilah kesempatan baik untuk balas dendam. Keduanya beringas, aku merapal jurus yang mana untuk hadapi mereka. Mereka menggempur Raja Wali dengan segenap kemampuan yang dimiliki. Di saat kritis tanpa sengaja, Raja Wali merapal level 7 cermin langit sakti yang meluluh lantahkan gempuran lawan. Gelombang segara malam, jurus Blawu segara, senjata makan tuan, api berbalik menjilati tubuh Pawaka. Tonjokan yang terkontaminasi energi dahsyat Blawu segara menerbangkan Winesi. Walau Winesi terlindung rompi baja, namun remuknya tulang muka timbulkan nyeri yang sangat menyiksa. Pawaka terpaksa harus bergulingan untuk memadamkan api yang menjilat tubuhnya. Kungfu bocah ini jauh lebih tangguh dari tempo hari. Cedera luka bakar dan sengatan Blawu segara memupuskan semangat tarung diri Pawaka. Oh, ternyata kungfuku tangguh juga. Dua orang ini bukan tandinganku, kata Manggalar. Tangkap maling harus meringkus biangnya dulu. Samara dan Candaka sudah pergi ke puncak, tampaknya biang itu berada di sana. Aneh, kenapa berdiri mematung? Raja Wali, Samara, Candaka, mereka siapa? Musuh atau kawan? Mereka diam membisu. Mereka sepertinya kehilangan akal dan tak mengenaliku lagi. Ada apa ini, Raja Wali? Ketika menengok, jantung Raja Wali berdetak keras saat bertemu pandang dengan sorot mata gadis misterius. Raja Wali, oh Raja Wali, kau adalah budakku. Aster kembali merapal daya penakluknya. Pemimpin memang sangat menakjubkan, dia taklukkan musuh tanpa senjata. Tidak, aku bukan budak. Aku putra Pangeran Cahaya Barat yang kesohor. Bocah yang satu ini memang luar biasa. Mungkin kebangsawanannya menjadikan dia lain dari yang lain. Aku harus meningkatkan daya penaklukku. Raja Wali, aku adalah majikanmu. Aku tak punya majikan, aku adalah diriku sendiri. Raja Wali dan Hawa Gaib Kaisar telah berhasil menahan daya penakluk Aster Kumayu. Menyebalkan, kau berani melawanku. Gelora energi ufuk barat terus meningkatkan ketangguhan Hawa Gaib Kekaisaran Raja Wali.
sehingga keadaannya berbalik. Puih, akulah majikanmu. Kau, majikanku. Oh, daya penaklukku bukan saja sulit menjinakkan bocah yang mempunyai hawa gaib yang menakutkan, tapi malah aku yang ditaklukkannya. Aster mundur satu langkah, gejala kekalahan sudah nyata. Celaka, adik seperguruan malah ditaklukkan si bocah, dan aku tak bisa berbuat apa-apa. Karena watak Aster yang sangat angkuh, Gergasi tak berani turun tangan, takut Aster tersinggung. Hawa gaib Raja Wali makin kuat, aku nyaris tak bisa bertahan. Aku tak boleh menyerah. Berbekal rasa ego yang tak ada saingannya, Aster merapal sinar merah muda dengan merentangkan kedua tangannya. Aku harus merapal jurus sinar merah muda, andalan guruku untuk memperkokoh ketangguhan daya penakluk agar bisa menjinakkan bocah ini. Tera tangan merah muda, sinar peredam geledek semi. Ketika Aster meletakkan kedua tangannya di atas kepala, tampak sinar mencolok berkilau, daya penakluknya semakin berjaya. Paduan serasi sinar merah muda dan daya penakluk dalam ledakan sinar merah mencolok menghancurkan hawa gaib dan energi ufuk barat Raja Wali. Tubuh Raja Wali terdorong keluar dari puncak karang. Ki Gaib bukanlah lawan yang seimbang, pontang-panting digempur cadas arang. Astaga, Raja Wali dalam kesulitan. Cadas segera meninggalkan Ki Gaib untuk menolong Raja Wali. Raja Wali terkulai dengan mata terbelalak. Musuh begitu tangguhkah Raja Wali? Sorot mata gadis itu memiliki hipnotis yang sulit dilawan. Ia jangan dilihat matanya dong. Aku jadi penasaran. Cadas mendaki dengan tekad membaja. Berhati-hatilah Cadas. Gempuran dahsyat Manggalar berhasil menyengat Sinengat. Walau aku berhasil menyengatnya, tapi tanganku kesemutan. Tonjokan dan tendangan orang tua ini tiada taraf. Mungkin aku harus merapal jurus puncakku untuk mengatasinya. Sinengat terpaksa merapal jurus pamungkas untuk menghadapi Manggalar. Energi listrik kutub. Bocah ini nekat. Jurus yang satu ini pasti luar biasa. Baiklah, akan kuhancurkan jurus puncaknya agar dia kalah dengan puas. Jaringan listrik tangguh Sinengat berhasil mengantisipasi dengan baik tendangan beruntun Manggalar yang sangat dahsyat. Sengatan Sinengat malah membuat kaki Manggalar kesemutan. Wah, menakutkan juga sengatannya. Kujamin kau takkan mampu mengantisipasi jurusku yang satu ini Patua. Semangat dan percaya diri Sinengat kembali, ia maju menggempur Ki Manggalar. Segera Manggalar merapal tapak cakar, tonjokan dan jari dalam jumlah tak terbilang. Semua gempuran bak curahan hujan Manggalar, berhasil diantisipasi cincin listrik Sinengat dengan sangat sempurna. Tapi saat cincin listrik itu menerjang, Manggalar sudah menghilang entah kemana. Orang tua ini sungguh licik, di mana ia bersembunyi sekarang? Ketika Sinengat terkesiap sesaat, sebuah tendangan menggelegar mendarat di perutnya. Cincin listrik melorot karena si empunya menggelegar mendarat di perutnya. Dengan gerakan memutar, ke-10 jari Manggalar mendarat di leher Sinengat. Sinengat kembali ingin merapal cincin listrik, tapi lengannya keburu dicengkeram Manggalar. Sinengat kaget karena kegagalannya dan lehernya amat sakit. Cincin listriknya tak berfungsi lagi, asal aku bisa bertahan dan meremukan jakunnya, kemenangan sudah di tangan. Dalam keadaan tak berdaya, Sinengat memaksa diri menghentak energi listrik di tubuhnya. Sanggupkah Manggalar menetralisir? Getar Halilintar. Aku cuma buang-buang energi. Dalam beberapa menit saja sudah ratusan prajurit yang dilibas lapuk jabrik Kamarastra. Kamarastra Sua Winesi, Pawaka dan Ki Gaib dalam perjalanannya ke puncak karang. Wah, 3 jawara yang punya dasar tenaga dalam memadai. Nah, ini baru memenuhi seleraku. Gerakan Kamarastra mengundang decak kagum. Tahu-tahu tangannya sudah mencengkeram kepala Pawaka. Lapuk daging jabrik, tonjokan menggelar Winesi tak pelak hanya sebagai penggaruk gatal. Malah sebaliknya lengan itu balik tercengkeram Kamarastra. Kamarastra tak sungkan-sungkan melahap Pawaka dan Winesi yang bak anak ayam di mangsalang. Hahaha, nikmat sekali. Dalam sekejap, Winesi yang gagah perkasa berubah menjadi mayat hidup. Hahaha, darah jawara mendatangkan kenikmatan yang tiada taraf. Astaga, Ki Gaib panik dan melarikan diri. Darah dan daging ludes terhisap, Pawaka dan Winesi mati mengenaskan dalam sekejap. Kungfuku makin tangguh. Hahaha. Di atas sana pasti lebih banyak lagi jagoan.
Jangan dilewatkan. Gergasi. Salam tonjokan raksasa Gergasi di elak tipis Kamarastra. Tonjokan makhluk raksasa ini padat energi handal. Bagus, makhluk raksasa ini sanggup mengimbangi jurus-jurusku, bahkan bisa melampaui aku. Objek yang mengundang selera, Kamarastra segera merapal lapuk jabrik yang lebih banyak membawa rezeki itu. Lapuk daging jabrik. Astaga, kurang beres rasanya, tak ada sedikit pun darah dagingnya yang bisa kuhisap. Saat terkesiap, sebuah tonjokan dahsyat membelah gunung sudah mendarat di wajah Kamarastra. Meremehkan lawan, Kamarastra tersungkur. Situasi berbalik, masihkah Kamarastra di puncak kemegahannya? Selanjutnya di Legenda Putra Langit 47. Kegelapan Pesona Aster. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa subscribe-nya.